masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan dilaporkan hilang saat melaut di perairan Desa Umpanga, Kabupaten Morowali. Seorang petani di Buol ditangkap polisi karena terlibat peredaran sabu-sabu. Belasan aktivis berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menuntut penyelesaian sejumlah kasus korupsi. Sangat luar biasa. Tetapi hari ini kawan-kawan, ketika saat ini belasan aktivis yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Selasa siang. Tersangka dan tahan seluruh yang terlibat pelaku dugaan KKN pengadaan mes Pemda Morowali dengan kerugian negara 9 miliar rupiah. Mereka mendesak pihak Kejati Sulteng untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi. Masa mendatangi kantor Kejati Sulteng dengan berjalan kaki dan membawa spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan penyelesaian dugaan kasus korupsi di Sulawesi Tengah. Saudara-saudara, bersama dengan saya, mari kita jalin komunikasi bersama. Korupsi. Seperti desakan penetapan tersangka dugaan korupsi mes Pemda Morowali, kasus gratifikasi di Kabupaten Morowali Utara, serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Karena tidak diperbolehkan masuk ke halaman kantor Kejati Sulteng di Jalan Jenderal Sudirman Palu, masa akhirnya melakukan orasi secara bergantian di jalan raya depan kantor tersebut. Meski diguyur hujan, masa tetap antusias menyampaikan aspirasinya. Tidak ada kaum tidak ada. Saya jelaskan hari ini. Kalau saudara punya pengalaman hukum, saya pakar hukum. Untuk mendesak pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah agar segera mengusut secara tuntas seluruh permasalahan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme yang ditangani di meja penyidikan dan penyelidikan yang hari ini masih membetul di ruang asisten pidana khusus Kejaksaan Provinsi Sulawesi Tengah. Menanggapi aksi tersebut, perwakilan pejabat Kejati Sulteng menemui pengunjuk rasa dan meminta untuk berdialog. Namun permintaan itu ditolak massa dan tetap melanjutkan aksinya. Setelah melakukan aksi selama 2 jam lebih, belasan aktivis akhirnya membubarkan diri. Aksi damai ini mendapat pengawalan sejumlah personel dari Polresta Palu. Ikram Boyoge dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Palu. Angka stunting di Kabupaten Sigi masih cukup tinggi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi menyebut prevalensi stunting mencapai 32,9%, lebih tinggi dari target nasional yang ditetapkan sebesar 14%. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya asupan gizi pada balita dan ibu hamil di wilayah pedesaan. Di tengah keterbatasan itu, sekelompok mahasiswa Universitas Al-Harad Palu mendorong gerakan lokal untuk mengatasinya. Di Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, mahasiswa yang tergabung dalam tim BEM berdampak Ulisa Palu melatih warga memanfaatkan daun kelor menjadi sumber gizi tambahan. Melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM, warga diajarkan cara mengolah daun kelor mulai dari penyortiran, pencucian, pengeringan hingga diubah menjadi bubuk gizi siap konsumsi. yakni daun kelor dapat dijadikan sebagai sumber gizi makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil dikonsumsi dalam bentuk bubuk. Jadi dalam kegiatan ini masyarakat dilatih dalam pembuatan bubuk kelor. Nah, akhir daripada kegiatan ini di samping daripada mencegah stunting, juga ini akan menjadi meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan
masyarakat yang ada di Desa Walatana. Tanaman yang mudah tumbuh di lingkungan mereka ini dipilih sebagai bentuk pemanfaatan kearifan lokal untuk perbaikan gizi anak dan ibu hamil. Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi menyambut baik inisiatif ini. Pelatihan sejenis dinilai sebagai terobosan nyata dalam percepatan penurunan stunting melalui pemanfaatan potensi alam yang ada di desa. Semoga program ini bermanfaat bagi masyarakat di Desa Walatana, khususnya untuk percepatan penurunan stunting di Desa Walatana, dan tentunya harapannya juga bisa membantu perekonomian masyarakat di Desa Walatana. Program yang berjalan selama 6 bulan ini melibatkan 20 mahasiswa dari berbagai fakultas, mulai pertanian, kedokteran, ekonomi, agama, hingga perikanan. Melalui edukasi dan produksi mandiri, warga didorong tak hanya menjadi konsumen, tapi pelaku aktif dalam gerakan pencegahan stunting. Selain sebagai solusi pencegah stunting, pelatihan ini juga diharap mampu menghidupkan sektor perekonomian masyarakat desa dalam produksi pengolahan bubuk kelor. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Selang ini gunanya, fungsinya untuk mendekatkan atau mengalirkan air. Mitigasi bencana tidak hanya penting bagi orang tua dan dewasa. Kalangan anak-anak pun perlu memahami mitigasi bencana sejak usia dini. Seperti yang dilakukan puluhan siswa pendidikan anak usia dini Kasih Bangsa Palu. Dampingi guru dan orang tua, puluhan anak-anak ini berkunjung ke kantor pemadam kebakaran Kota Palu. Mereka diperkenalkan beragam peralatan yang digunakan saat pemadaman, termasuk cara kerja air dan alat pelindung yang digunakan petugas saat bertugas di lapangan. Ini gunanya, fungsinya untuk mendekatkan atau mengalirkan air supaya dekat dengan api, ya. Yang satu ini dilengkapi mobil. Selain mengenalkan alat pemadam, petugas juga menunjukkan peralatan yang digunakan untuk menangkap hewan buas, mulai dari buaya hingga ular yang sering muncul di permukiman warga. Hal ini menegaskan jika tugas damkar tidak hanya memadamkan api, tapi juga menyelamatkan warga dari ancaman lain. Di mana untuk seluruh anak TK yang ada di Kota Palu itu sudah memasukkan ekstrakurikulernya ke dalam edukasi pemadam kebakaran. Ya, fungsinya sudah jelas, maksudnya kita akan memberikan edukasi awal untuk anak-anak, ya, dan terlebih juga untuk pembina dan orang tuanya. Jadi kami itu melakukan dua hal. Yang pertama edukasi, yang kedua sosialisasi. Jadi satu kali kegiatan tapi semua bisa tercakup. Kegiatan ini menjadi edukasi rutin yang digelar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu. Mitigasi bencana sejak usia dini dinilai sangat penting agar kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan tumbuh di lingkungan sekolah dan keluarga. Ya, baik adik-adik. Oh, mau tanya, adik-adik sekarang di mana? Pimpinan PAUD Kasih Bangsa berharap program edukasi ini terus berlanjut karena sudah menjadi bagian kegiatan ekstrakurikuler pemerintah. Bahkan anak-anak juga diajak naik mobil pemadam kebakaran, jadi ada 2 unit mobil kami boleh naiki. Anak-anak begitu senang dan antusias. Jadi di atas dalam mobil itu ada orang tua yang ikut, guru, bahkan juga anak-anak semuanya. Setelah mereka berkeliling di area sekitar kantor pemadam kebakaran, yang terakhir kegiatannya itu mereka disiram menggunakan air yang selang yang besar. Jadi ini kegiatan yang paling menyenangkan adalah kegiatan terakhir ini, karena mereka bilang mandi, Miss, bilang aku senang sekali. Anak-anak sangat antusias dan gembira mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga merasakan langsung pengalaman naik mobil pemadam kebakaran.
Kegiatan ditutup dengan penyemprotan air dari mobil damkar yang disambut tawa gembira anak-anak. Julianus K. dan Syamsuddin Tawane melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Puasi, pamit.